Shalom saudara-saudara, Amsal 18 ayat 1 mengatakan orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Saudara, ayat ini menarik sekali kalau kita baca berkali-kali. Menyendiri itu dalam bahasa Ibrani niprat. Niprat itu dia terus-menerus memisahkan diri terhadap keramaian, terus-menerus memisahkan diri terhadap suara-suara yang bising, sehingga dia terpencil dan dia tidak mau menyatu dengan lingkungan. Dikatakan niprat, memisahkan diri terus-menerus. Kalau dikatakan orang yang terus-menerus memisahkan diri ini, dikatakan mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Karakter ini menarik, saudara. Kalau kita pelajarin pelan-pelan, ini namanya seorang yang introvert. Seorang introvert itu orang yang suka menyendiri, seorang yang menghindari interaksi dengan orang lain, seorang yang suka tenang, nyaman, suasana sepi, tenang, batinnya dipuaskan dengan lingkungan yang ada. Seorang yang pribadi yang kelompok minoritas kecil. Jadi kalau ada kelompok yang besar, dia selalu milih yang kecil, menyendiri kelompok orang ini. Dan orang ini meskipun dia menyendiri, dia memperhatikan lingkungan. Jadi introvert ini seorang yang mengamati dirinya sendiri dan mengamati lingkungan, saudara. Dikatakan kalau orang seperti ini, kenapa harus seperti ini? Bagaimana harus seperti ini? Maka dikatakan bahwa kita lahir, kita ada, kita tidak bisa menentukan apa yang kita inginkan. Kita menjadi seorang apapun itu satu proses yang tiba-tiba kita ada dalam posisi seperti ini. Nah, sekarang kita dalam posisi introvert, menyendiri. Kalau saudara kita lihat para seniman, orang yang berpikir keras untuk mencari ide, orang yang berusaha untuk menemukan sesuatu rumusan-rumusan masalah, dia lebih cenderung seperti introvert ini. Dia memikir dan menemukan sesuatu. Sehingga seorang yang introvert ini bukan masalah negatif atau positif, tetapi sebetulnya dia adalah seorang yang berpikir keras untuk mencari solusi-solusi, untuk menemukan keputusan-keputusan, dan dia akan memberi keputusan-keputusan yang bijak, yang berkualitas, sesuai apa yang dia pikirkan cukup lama. Jadi seorang introvert adalah seorang pemikir yang luar biasa. Dengan jeli dia mengamati, dengan ambil keputusan dengan baik, dia bisa lakukan, dan dia adalah seorang pemimpin yang tangguh. Karena dia punya keputusan-keputusan yang sangat hikmat. Sebelum dia memutuskan, dia pertimbangkan, pikirkan, teliti, akhirnya dia memutuskan. Dia adalah seorang pemimpin yang tangguh. Tetapi saudara-saudara, pada pagi hari ini ayat ini mengatakan, kalau kita seorang introvert, tapi mencari keinginan kita sendiri, maka amarah kita yang meluap-luap. Karena itu Allah mengajarkan, bagaimana kalau introvert ini untuk melayani Tuhan? Bagaimana kalau introvert ini hidup dalam Tuhan? Dia akan jadi pemimpin yang tangguh dalam pelayanan. Dia akan berpikir keras, dan dia punya format, punya dasar. Bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada? Dia belajar Alkitab, berdasarkan Alkitab. Teori-teorinya, doktrin-doktrinnya, aturan-aturan hidup ada di Alkitab. Sehingga dia berpikir luar biasa menghadapi masalah-masalah itu, dan dibandingkan dan lihat dasar Alkitabnya apa, sesuai Alkitab tidak. Maka ketika dikatakan sesuai Alkitab, maka seorang introvert itu memutuskannya dengan keputusan-keputusan yang baik.
Saudara, kita perlu pemimpin seperti ini. Pemimpin introvert yang berdasarkan berpikir secara kita. Tapi kalau pemimpin ini berdasarkan atas pengalamannya dia, atas pribadinya dia, kebutuhannya dia, maka semuanya akan sia-sia. Segala sesuatu yang berada di luar Kristus akan sia-sia. Tetapi introvert ini akan menjadi orang yang hebat, orang yang mampu melakukan segala sesuatu yang hebat, karya-karya yang besar, keputusan-keputusan yang semakin bijak, kalau dia punya landasan dasar berpikir ditentukan oleh Alkitab. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kalau engkau seorang pemimpin, dan saya yakin engkau memang seorang pemimpin, jangan lupa seorang introvert, dasarmu adalah Alkitab. Kalau engkau ingin menjadi orang yang hebat di mata Tuhan. Shalom, saudara-saudara.